Kunyit sudah menjadi bagian dari budaya makan dan pengobatan tradisional di Indonesia sejak ratusan tahun lalu. Hampir semua orang tahu bahwa kunyit mengandung kurkumin, zat aktif yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi kuat. Bagi lansia, kunyit sering dianggap sebagai rempah andalan untuk mengurangi nyeri sendi, memperlancar aliran darah, memperbaiki fungsi pencernaan. Bahkan dipercaya bisa mencegah penyakit kronis seperti kanker dan Alzheimer. Namun ada satu hal penting yang sering terlupakan. Tidak semua makanan cocok dikonsumsi bersamaan dengan kunyit. Dalam dunia medis, ada yang disebut sebagai interaksi makanan. Artinya, saat dua bahan makanan masuk ke tubuh secara bersamaan, mereka bisa saling memengaruhi cara tubuh menyerap, memetabolisme, atau bereaksi terhadap zat di dalamnya. Dalam kasus kunyit, beberapa makanan justru bisa membuat manfaatnya hilang, atau lebih parah lagi, mengubahnya menjadi zat yang berisiko untuk tubuh. Bayangkan Anda sedang rutin minum air rebusan kunyit setiap pagi karena ingin memperbaiki kesehatan jantung dan menurunkan kadar kolesterol. Tapi tanpa sadar, Anda mengonsumsinya bersama satu jenis buah atau makanan yang justru bisa meningkatkan keasaman lambung atau mempercepat detak jantung. Apa yang terjadi? Tubuh Anda akan bingung merespons dua arah efek yang saling bertolak belakang. Dan akhirnya muncul gejala seperti mual, lemas, detak jantung tidak stabil, atau bahkan gangguan tidur. Kasus semacam ini semakin sering ditemukan pada orang yang sudah lanjut usia, terutama mereka yang terbiasa menggabungkan pengobatan herbal dengan pola makan harian. Seorang wanita berusia 68 tahun dari Yogyakarta mengeluhkan pusing, perut kembung, dan nyeri dada ringan yang datang setiap malam setelah mengonsumsi jamu kunyit asam dan makan malam dengan sayuran tertentu. Setelah diperiksa lebih lanjut, dokter menemukan bahwa interaksi antara kunyit dan makanan yang ia konsumsi menyebabkan produksi asam lambungnya meningkat tajam dan memicu tekanan pada saraf di daerah dada. Masalahnya, banyak dari makanan yang berinteraksi negatif dengan kunyit ini justru dianggap sehat secara umum. Kita tidak sedang bicara tentang makanan cepat saji atau makanan tinggi gula. Sebaliknya, ini adalah makanan yang biasa dikonsumsi harian, seperti buah, minuman herbal, bahkan jenis sayuran yang dianggap menyehatkan. Selain itu, beberapa kombinasi bisa berbahaya jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Kurkumin dalam kunyit diketahui bisa memengaruhi enzim hati yang bertugas memetabolisme obat. Jika dikombinasikan dengan makanan tertentu, efek dari obat bisa meningkat atau justru menurun, membuat pengobatan tidak efektif atau memicu efek samping tak diinginkan. Penting juga untuk memahami bahwa seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk menyesuaikan diri terhadap zat asing menurun. Ginjal dan hati tidak sekuat dulu, sistem peredaran darah lebih sensitif, dan reaksi lambung lebih cepat terganggu. Oleh karena itu, apa yang mungkin tidak terasa saat muda, bisa menjadi masalah besar saat usia sudah melewati 60 tahun. Dengan pemahaman ini, kita akan bahas satu persatu 5 makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan kunyit. Lengkap dengan penjelasan ilmiah dan contoh kasus nyata dari para lansia yang mengalami masalah kesehatan. Karenanya, ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membantu Anda para orang tua yang ingin hidup sehat agar tidak salah langkah. Kombinasi yang salah bisa membuat niat baik justru berubah menjadi sumber masalah baru. Padahal hanya dengan sedikit penyesuaian, Anda tetap bisa menikmati manfaat kunyit secara maksimal tanpa risiko tambahan. Banyak orang mengira bahwa selama kita mengonsumsi bahan alami seperti kunyit, maka efeknya pasti baik. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu, apalagi jika dikombinasikan dengan makanan atau minuman yang salah. Dua kombinasi berikut ini sangat populer di kalangan lansia, tapi justru sering memicu masalah tekanan darah dan metabolisme organ hati bila dikonsumsi tanpa pemahaman yang tepat.
1. Kunyit dan jeruk nipis, bahaya hipotensi mendadak. Banyak lansia percaya bahwa minuman kunyit yang dicampur jeruk nipis dapat mendetoksifikasi tubuh, menurunkan berat badan, dan menjaga kekebalan. Kombinasi ini tampak sehat, terasa segar, dan memberi efek hangat di badan. Namun, efeknya bisa berbahaya jika dikonsumsi setiap hari tanpa kontrol. Jeruk nipis mengandung asam sitrat tinggi yang bersifat vasodilator, membantu melebarkan pembuluh darah. Di sisi lain, kurkumin dalam kunyit juga punya efek serupa. Saat kedua zat ini bekerja bersamaan, pembuluh darah bisa melebar secara berlebihan dan menyebabkan penurunan tekanan darah drastis, khususnya bagi lansia yang metabolisme tubuhnya sudah melambat. Kasus nyata sering terjadi pada mereka yang meminum kombinasi ini saat perut kosong. Dalam kondisi tersebut, penyerapan zat aktif jadi lebih cepat dan tubuh belum siap beradaptasi. Akibatnya, muncul gejala seperti kepala ringan, keringat dingin, jantung berdebar lambat, bahkan pingsan singkat. Banyak dari mereka awalnya tidak mengira penyebabnya adalah dari ramuan kunyit yang mereka anggap sehat. Lebih buruk lagi bila dikombinasikan dengan obat hipertensi seperti captopril, losartan, atau amlodipin. Efek tumpang tindih bisa membuat tekanan darah jatuh lebih cepat dari yang bisa ditoleransi tubuh, berpotensi mengganggu suplai darah ke otak. 2. Kunyit dan susu kental manis, kombinasi yang membebani hati dan gula darah. Sebagian orang lanjut usia mencampur kunyit dengan susu kental manis untuk dijadikan minuman hangat sebelum tidur. Mereka mengira kombinasi ini bisa memberikan energi dan memperkuat daya tahan tubuh. Rasanya manis dan enak, membuat mereka merasa nyaman. Namun di balik itu, kombinasi ini menyimpan masalah besar. Susu kental manis mengandung kadar gula dan lemak jenuh yang sangat tinggi. Bagi lansia, ini sudah cukup menjadi beban tersendiri. Tambahkan kunyit yang merangsang fungsi hati dan meningkatkan metabolisme, maka hasilnya adalah kerja hati yang berlebihan untuk memproses semua zat tersebut sekaligus. Efeknya tidak langsung terasa dalam 1 atau 2 hari, tapi dalam jangka panjang, kombinasi ini dapat memicu perlemakan hati non-alkoholik NAFLD, meningkatkan kadar gula darah, hingga mempercepat kerusakan hati. Tubuh akan merespons dengan gejala ringan seperti cepat lelah, perut terasa penuh, susah tidur, atau sering mengantuk yang sering dianggap sebagai tanda penuaan biasa. Padahal itu bisa jadi sinyal hati mulai kelelahan. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berkembang menjadi sirosis atau gangguan fungsi liver lainnya yang memerlukan pengobatan jangka panjang. Ada satu kasus di Surabaya, seorang pria 65 tahun rutin minum susu kental manis yang dicampur bubuk kunyit tiap malam. Setelah 3 bulan, ia mulai mengeluh mudah lelah dan merasa perut bagian kanan atas kadang nyeri ringan. Pemeriksaan medis menunjukkan adanya peningkatan enzim hati, dan dokter menduga konsumsi kombinasi tersebut sebagai salah satu penyebab utama. Rekomendasi untuk lansia: jika Anda ingin tetap mendapatkan manfaat dari kunyit, pastikan Anda tidak mencampurkannya secara sembarangan. Berikut saran aman. Hindari mencampur kunyit dengan jeruk nipis dalam satu waktu. Pisahkan konsumsi keduanya dengan jeda waktu minimal 6 jam. Jangan pernah mencampur kunyit dengan susu kental manis. Jika ingin membuat minuman kunyit, gunakan susu rendah lemak tanpa pemanis tambahan. Perhatikan reaksi tubuh setelah mengonsumsi ramuan tertentu. Jika ada gejala seperti pusing, jantung berdebar, atau lemas tidak biasa, segera hentikan dan konsultasikan dengan dokter. Kesehatan lansia sangat ditentukan oleh keseimbangan organ tubuh. Setiap bahan alami bisa menjadi penyelamat, tapi juga bisa jadi pemicu masalah jika dikombinasikan secara salah. Pada bagian sebelumnya, kita sudah membahas 2 kombinasi yang berbahaya jika dicampur dengan kunyit jeruk nipis dan susu kental manis. Kombinasi tersebut bisa menyebabkan penurunan tekanan darah yang ekstrem dan beban berat pada hati.
Tapi bahaya kunyit tidak berhenti di situ. Di bagian ini, kita akan mengulas dua kombinasi berikutnya yang sering dianggap sepele: minuman herbal penenang alami dan camilan tinggi oksalat. Keduanya bisa menimbulkan masalah serius pada sistem pencernaan dan fungsi ginjal, terutama bagi lansia. 1. Kunyit dan teh herbal, seperti chamomile atau teh peppermint. Banyak lansia yang minum teh herbal seperti chamomile atau peppermint di malam hari untuk membantu tidur nyenyak atau menenangkan perut. Tidak sedikit pula yang menambahkan sedikit kunyit ke dalam teh tersebut agar manfaatnya makin lengkap. Namun, kombinasi ini tidak selalu cocok, terutama untuk lambung dan sistem pencernaan sensitif milik lansia. Kunyit, seperti diketahui, merangsang sekresi empedu dan meningkatkan aktivitas lambung, sedangkan chamomile atau peppermint memiliki sifat menenangkan otot polos termasuk saluran pencernaan. Gabungan ini bisa mengacaukan sinyal dalam sistem pencernaan, menyebabkan efek yang bertentangan, satu merangsang, satu mengendurkan. Akibatnya, lansia bisa mengalami gangguan lambung seperti mual, perut kembung, hingga diare ringan. Kombinasi ini juga bisa memicu refluks asam lambung atau GERD karena otot esfinkter kerongkongan menjadi terlalu rileks akibat efek peppermint. Ditambah kunyit yang mempercepat gerakan usus, akhirnya perut menjadi tidak stabil. Kasus ringan terjadi pada banyak orang tua yang mengeluh sakit ulu hati setelah minum teh kunyit peppermint hangat menjelang tidur. Mereka awalnya mengira itu adalah masuk angin, padahal sistem pencernaannya sedang terganggu oleh interaksi antara dua bahan yang sifatnya tidak seimbang. 2. Kunyit dan coklat hitam atau kacang almond, kombinasi tinggi oksalat. Kombinasi ini biasanya tidak disadari karena dianggap makanan sehat. Coklat hitam dan almond dikenal kaya antioksidan, bagus untuk jantung dan otak. Beberapa lansia gemar ngemil almond panggang sambil minum jamu kunyit di pagi atau sore hari. Tapi, mereka tidak tahu bahwa kombinasi ini bisa memicu masalah pada ginjal. Kunyit, meski alami, ternyata memiliki kandungan oksalat yang tinggi. Demikian juga dengan coklat hitam dan kacang-kacangan seperti almond. Bila dikonsumsi bersamaan dalam waktu rutin, tingkat oksalat dalam tubuh bisa melonjak. Dan bagi lansia yang fungsi ginjalnya sudah menurun, ini bisa berujung pada pembentukan batu ginjal. Oksalat adalah senyawa alami yang bila berikatan dengan kalsium dalam urin, akan membentuk kristal kalsium oksalat. Inilah cikal bakal batu ginjal yang keras dan menyakitkan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan nyeri pinggang, mual, kesulitan buang air kecil, dan infeksi saluran kemih berulang. Salah satu kasus terjadi pada wanita 46 tahun di Bekasi. Ia rajin minum jamu kunyit buatan sendiri setiap pagi, dan sore harinya mengemil coklat hitam serta kacang almond yang katanya bagus untuk lansia. Setelah beberapa bulan, ia mulai merasakan nyeri di bagian belakang tubuh dan sering buang air kecil dengan rasa panas. Pemeriksaan menunjukkan adanya batu kecil di ginjal, dan dokter menyarankan untuk mengurangi konsumsi bahan tinggi oksalat termasuk kunyit, coklat, dan almond secara bersamaan. Langkah pencegahan untuk kombinasi ini. Untuk mencegah risiko gangguan pencernaan dan batu ginjal, berikut beberapa langkah sederhana. Jangan mencampurkan kunyit ke dalam teh herbal yang berfungsi sebagai penenang, seperti chamomile atau peppermint. Bila ingin mengonsumsi keduanya, beri jeda waktu minimal 4 jam. Hindari ngemil coklat hitam atau kacang almond dalam waktu dekat dengan konsumsi kunyit. Jika tetap ingin makan keduanya, pastikan minum banyak air putih untuk membantu ginjal bekerja maksimal. Perhatikan sinyal tubuh seperti nyeri lambung, perut begah, mual, atau rasa tidak nyaman di pinggang dan bawah perut. Jangan abaikan sinyal ini sebagai hal biasa. Bila Anda memiliki riwayat batu ginjal, GERD, atau gangguan pencernaan, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum menggabungkan bahan herbal apapun, termasuk kunyit.
tubuh lansia memerlukan perlakuan khusus. Apa yang terlihat sehat dan alami tidak selalu aman bila dikonsumsi dalam kombinasi yang tidak tepat. Kunyit memang rempah yang luar biasa, tapi seperti pisau bermata dua, bisa menyembuhkan, tapi juga menyakiti jika disalahgunakan. Setelah membahas kombinasi kunyit dengan minuman herbal dan camilan tinggi oksalat yang bisa merusak pencernaan dan ginjal, kini kita masuk ke dua kombinasi terakhir yang diam-diam memengaruhi penyerapan nutrisi penting di dalam tubuh. Kombinasi ini mungkin tampak sehat dan biasa saja, tapi bagi lansia justru bisa memicu gangguan jangka panjang seperti anemia, kelelahan kronis, hingga penurunan kekebalan tubuh. 1. Kunyit dan pisang, kombinasi yang bisa hambat penyerapan zat besi. Pisang adalah buah tropis yang sangat populer di Indonesia. Mudah ditemukan, harganya murah, dan banyak lansia mengonsumsinya sebagai camilan sehat, sumber energi, atau pencuci mulut setelah makan. Namun, ketika dikonsumsi bersamaan atau terlalu dekat waktunya dengan kunyit, kombinasi ini justru bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, pisang mengandung kadar tanin dan serat larut yang cukup tinggi. Tanin dapat mengikat zat besi non-heme zat besi dari tumbuhan dalam saluran pencernaan, sehingga zat besi tersebut tidak terserap sempurna. Kedua, kunyit mengandung kurkumin, yang juga dapat menghambat enzim pencernaan tertentu dan memengaruhi cara tubuh menyerap mineral, termasuk zat besi. Jika kombinasi ini dikonsumsi rutin oleh lansia, apalagi dengan menu harian yang rendah protein hewani, maka risiko kekurangan zat besi atau anemia defisiensi besi akan meningkat. Akibatnya, tubuh merasa lemas terus-menerus, kulit menjadi pucat, detak jantung lebih cepat, dan daya tahan tubuh menurun drastis. Salah satu contoh nyata adalah seorang kakek berusia 70 tahun dari Makassar yang rutin minum air kunyit setiap pagi dan ngemil pisang rebus sebagai sarapan. Dalam beberapa bulan, ia mulai sering merasa mudah lelah, tidak semangat beraktivitas, dan sulit tidur. Setelah pemeriksaan laboratorium, kadar hemoglobinnya rendah, dan ia didiagnosis mengalami anemia ringan yang tidak disadarinya. 2. Kunyit dan bayam, kombinasi yang sering dianggap sehat, tapi bisa kontraproduktif. Bayam dikenal sebagai sayuran hijau kaya zat besi, vitamin C, dan serat yang penting untuk kesehatan. Banyak orang tua rutin makan sayur bayam, terutama karena diyakini bisa menambah darah dan memperkuat tubuh. Beberapa dari mereka bahkan menambahkan kunyit ke dalam tumisan bayam atau mencampur keduanya dalam smoothie sayuran. Namun, yang tidak banyak diketahui adalah bahwa bayam juga mengandung asam oksalat tinggi senyawa yang bisa mengikat zat besi dan kalsium di usus, sehingga menghambat penyerapannya. Bila dikombinasikan dengan kunyit, yang seperti kita bahas sebelumnya juga mengandung oksalat, maka efek penghambatan ini menjadi lebih kuat. Selain itu, kurkumin dalam kunyit dapat memengaruhi keasaman lambung dan memperlambat pengosongan lambung. Bila dikombinasikan dengan bayam yang berserat tinggi, ini dapat menyebabkan perut terasa penuh, kembung, atau gangguan BAB pada lansia yang sistem pencernaannya tidak secepat dulu. Dalam jangka panjang, konsumsi rutin keduanya bisa menurunkan asupan zat besi aktif, memperparah kondisi anemia, dan memicu defisiensi kalsium. Ini bisa berdampak pada kekuatan tulang dan daya tahan tubuh. Tubuh yang terus kekurangan zat besi dan kalsium bisa menjadi mudah jatuh sakit, sulit fokus, serta mudah tersinggung atau cemas kondisi umum tapi sering tidak dihubungkan dengan gizi. Tanda-tanda tubuh mengalami dampak kombinasi ini. Jika Anda atau orang tua Anda mengalami gejala seperti berikut setelah mengonsumsi kunyit bersamaan dengan pisang atau bayam secara rutin, maka ada baiknya mengkaji ulang pola makan. Sering merasa lelah atau lemas walaupun tidak banyak beraktivitas. Muka terlihat pucat
atau bibir tampak lebih pucat dari biasanya. Mudah sakit, khususnya pilek atau batuk berulang. Nafas pendek saat berjalan sedikit jauh. Pusing saat berdiri tiba-tiba. Gangguan tidur dan konsentrasi menurun. Semua ini bisa menjadi tanda bahwa tubuh kekurangan zat besi, kalsium, atau nutrisi penting lainnya akibat kombinasi makanan yang salah. Solusi aman bagi lansia agar tetap bisa mendapatkan manfaat dari kunyit, namun tetap menjaga keseimbangan nutrisi tubuh. Berikut saran praktis. Konsumsi kunyit dengan makanan tinggi zat besi, tidak berserat tinggi atau kaya tanin. Contohnya telur, hati ayam, atau ikan. Jika ingin makan pisang, beri jeda minimal 2-3 jam setelah atau sebelum konsumsi kunyit. Untuk bayam, hindari mencampurnya langsung dengan kunyit dalam satu menu. Gunakan kunyit di waktu makan berbeda, atau ganti sayuran hijau lain yang lebih rendah oksalat seperti kangkung. Jika tubuh menunjukkan gejala anemia atau kelelahan, segera lakukan pemeriksaan darah sederhana untuk mendeteksi kadar hemoglobin dan ferritin. Bahan-bahan alami bisa jadi pedang bermata dua. Yang terlihat bergizi, belum tentu bekerja optimal saat dikombinasikan, khususnya pada usia lanjut. Oleh karena itu, memahami interaksi antar makanan seperti ini sangat penting agar pola makan sehat tidak berbalik menjadi bumerang bagi tubuh sendiri. Setelah menelusuri berbagai kombinasi makanan dan minuman yang ternyata bisa berbahaya bila dikonsumsi bersama kunyit, kita sampai pada pertanyaan penting, bagaimana seharusnya lansia mengonsumsi kunyit dengan aman? Karena tidak bisa dipungkiri, kunyit tetaplah salah satu rempah paling berguna dalam dunia kesehatan alami. Namun seperti segala hal dalam hidup, kunci utamanya adalah pemahaman dan keseimbangan. Mari kita rangkum dulu 5 jenis makanan dan minuman yang harus dihindari bila dikombinasikan dengan kunyit. Jeruk nipis, kombinasi 2 zat penurun tekanan darah bisa sebabkan hipotensi tiba-tiba. Susu kental manis, membebani hati dan kadar gula darah. Teh herbal chamomile, peppermint, mengganggu sistem pencernaan karena efek relaksasi otot pencernaan bertabrakan dengan efek stimulasi kunyit. Coklat hitam dan almond, kombinasi tinggi oksalat dapat meningkatkan risiko batu ginjal. Pisang dan bayam, menghambat penyerapan zat besi dan nutrisi penting, memicu anemia. Kelima kombinasi di atas bukan berarti harus dihindari sepenuhnya, tetapi perlu dikelola waktu dan cara konsumsinya agar tidak berdampak negatif terhadap kesehatan. Ini sangat penting, terutama bagi mereka yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas, di mana organ tubuh bekerja lebih lambat, sistem pencernaan menjadi lebih sensitif, dan tubuh tidak secepat dulu dalam membuang racun atau menyerap nutrisi. Berikut adalah pedoman konsumsi kunyit yang aman dan efektif bagi lansia. 1. Konsumsi di waktu yang tepat. Waktu terbaik untuk mengonsumsi kunyit adalah setelah makan, bukan saat perut kosong. Hal ini akan mengurangi risiko iritasi lambung dan membantu penyerapan zat aktif kunyit bersama makanan lain. Jika ingin menjadikannya minuman pagi, pastikan sudah sarapan terlebih dahulu. 2. Hindari kombinasi dengan bahan tertentu, seperti yang dibahas di bagian sebelumnya. Pisahkan kunyit dari jeruk nipis, susu manis, makanan tinggi oksalat, dan makanan berserat tinggi seperti pisang atau bayam. Bila tetap ingin mengonsumsi semuanya, beri jeda waktu minimal 2-4 jam antar konsumsi. 3. Gunakan takaran yang tepat. Untuk orang dewasa sehat, dosis harian kurkumin dari kunyit yang aman adalah sekitar 500 mg per hari. Ini setara dengan sekitar 1-2 sendok teh bubuk kunyit. Mengonsumsi lebih dari itu secara terus-menerus dapat menyebabkan penumpukan senyawa dalam tubuh dan justru berdampak buruk. 4. Gunakan media penyerapan yang baik agar tubuh bisa menyerap kurkumin secara optimal. Sebaiknya kunyit dikonsumsi bersama lemak sehat seperti minyak zaitun, santan encer, atau susu rendah lemak dan sedikit lada hitam. Piperin dalam lada hitam terbukti secara ilmiah meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. Contohnya,
Anda bisa membuat minuman kunyit latte dengan campuran kunyit, susu rendah lemak, dan sejumput lada hitam. Minum sore hari saat sudah kenyang bisa jadi pilihan aman dan efektif. 5. Perhatikan reaksi tubuh. Setiap tubuh memiliki toleransi yang berbeda. Jika setelah minum kunyit Anda merasa mual, pusing, detak jantung berubah, atau sulit tidur, maka hentikan konsumsi dan evaluasi apakah Anda menggabungkannya dengan makanan yang tidak cocok. Bila keluhan berlanjut, segera konsultasikan dengan dokter, terlebih jika Anda sedang mengonsumsi obat rutin. 6. Periksa kesehatan secara berkala. Lansia yang rutin menggunakan herbal seperti kunyit sebaiknya melakukan pemeriksaan darah dan fungsi hati ginjal setiap 6 bulan. Ini penting untuk mengetahui efek jangka panjang dan mencegah komplikasi yang tidak terdeteksi sejak dini. Penutup kunyit tetap bermanfaat, tapi harus bijak dalam penggunaan. Kunyit bukanlah musuh, bahkan sebaliknya. Ia adalah salah satu anugerah alam yang luar biasa bagi kesehatan tubuh. Tapi ketika usia semakin menua, tubuh menuntut perlakuan yang lebih hati-hati. Sama seperti obat, kunyit juga memiliki efek samping bila tidak digunakan dengan benar. Mengetahui kombinasi makanan dan waktu yang tepat untuk mengonsumsi kunyit bisa menjadi kunci untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Dengan sedikit penyesuaian, Anda tetap bisa menikmati manfaat antiinflamasi, perlindungan jantung, dan peningkatan daya tahan dari kunyit tanpa risiko yang tersembunyi. Jadi mulai hari ini, bijaklah dalam menggabungkan kunyit dengan makanan harian Anda. Jika ragu, lebih baik pisahkan waktu konsumsi daripada menanggung efek yang tidak diinginkan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan orang-orang tercinta di usia emas. Jaga pola makan, pahami tubuh Anda, dan gunakan rempah secara cerdas, karena sehat di usia lanjut adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari.